Cek. Oke. Baik lagi sama gue. Baik lagi sama gue Ponco. Kali ini gue pengen jelasin gimana cara kita membuat REST API JSON secara manual. Mungkin ketika kalian membuat sebuah aplikasi Android, kalian bakal namanya tuh nanti ketemu sama JSON untuk komunikasi datanya sendiri. Di responsi assessment 3 ini biasanya nanti kita akan mengimplementasikan pemanggilan data menggunakan retrofit dengan data yang pakai JSON, dan kita di JSON itu kita bisa ada nilai untuk menampilkan gambar sendiri, dan kita akan menampilkan gambar dalam list sendiri. Oke, pakai lama. Jadi gini, secara konsepnya sendiri, JSON ini ada dua tipe. JSON ini ada yang menggunakan JSON object yang awalannya adalah bracket greeting, atau JSON yang menggunakan array sendiri. Array pokoknya yang array kayak gini nih, kayak gini, array atau menggunakan array kayak gini. Jadi ada dua. Nah di sini gue pengen di sini nggak pakai lama. Jadi intinya JSON ini nanti bakal jadi prosesnya jadi di HP lu ini nanti kan lu pakai retrofit di sini. Di HP lu pakai retrofit, lu meminta request API endpoint lu atau source sumber API lu dari mana. Di sini nanti dia akan melewati si API REST API sendiri. Tergantung sih. Kalau manual langsung panggil JSON kayaknya nggak perlu pakai PHP REST API, langsung dipanggil JSON juga bisa. Kecuali kalau lu mungkin membangun aplikasi CRUD menggunakan REST API JSON retrofit yang pakai put, get, delete, itu mungkin bisa. Dia nanti akan melakukan request data, di mana data sendiri akan diminta, terus dari data sendiri nanti akan dikasih dan diolah lagi sama REST API Engineer, dan akan menghasilkan JSON responnya ini. Nanti data-data JSON itu apa kira-kira? Kayak gitu. Jadi gini. Oke. Nah di sini kalau kalian lihat nanti di sini adalah ini disebut dengan objeknya. Ini disebut objek, dan di sini disebut value atau nilai dari objeknya sendiri itu apa. Jadi kayak gitu. Oke, langsung aja. Gimana caranya kita membuat sebuah JSON? Jadi gini, di sini ada dua cara, yaitu lu menggunakan hosting atau lu menggunakan raw GitHub atau Gits lah. Nah, di sini ada tiga cara. Jadi ada tiga cara, yaitu hosting, raw GitHub, dan Gits GitHub untuk cara nyimpan JSON. Saya menyimpan JSON, oke. Nah, dan di sini gue pakai cara gampang aja ya. Kalau hosting itu biasa nanti kalian bakal ngabisin duit kalian untuk mungkin nyewa hostingnya, nyewa domainnya segala macam. Atau kalian bisa pakai Heroku juga bisa. Nanti di sini tulis Heroku. Nah di sini pakai Heroku juga bisa. Nanti pakai Heroku kalian bisa daftar pakai akun student kalian juga bisa. Nah di sini gue pengen pakai Git aja lah yang gampang. Jadi di sini gue punya tiga data. Ceritanya gue punya tiga data, di mana data ini gue ngambil data kucing, yaitu dia ada Emon, ada Gandeng, sama ada Niba ya. Ini anaknya, bapaknya, dan ibunya. Dan di sini nanti gue bakal nampilin di dalam list aplikasi Androidnya nanti di video ketiga mungkin. Oke, di video nanti di implementasi Android lah pokoknya. Oke, di sini langsung aja. Pertama, kalau dari GitHub sendiri, jadi kalian bikin repository baru dulu. Sini repository baru, kalian bisa new, sini, di new, terus kalian bisa masukin repository namanya, misalnya contoh JSON responsi. Membuat, jangan deh gini. Udah. Apapun itu, setelah kalian bikin nama repository-nya apa, deskripsinya apa, setelah bebas.
Terus nanti kalian klik create repository. Ini ada ini gue cuma nampilin 2 cara doang ya, pakai GitHub sama Gits. Nah, di sini ketika kalian menggunakan yang versi ini, masih bingung nih, apa nih, mana nih tombolnya nih, mana tombolnya. Nah, kalian bisa lihat ini nih, create new file or uploading an existing file. Nah, untuk memasukkan gambar sendiri, kalian untuk masukin gambarnya, kalian bisa pakai uploading an existing file. Sini, terus kalian bisa drag, misalnya gambarnya kalian drag di sini, berat existing file, ada lagi upload dulu nih. Nah, di sini ceritanya gue ada 3 data lagi. Tapi biasanya tergantung sih. Biasa kalau kalian pakai hosting itu bakal berat. Hosting kalian kalau bisa dikompres dulu gambarnya sih. Atau kalian mau cari di internet juga bisa, nanti tinggal di copy as, di copy link image-nya aja nanti. Nah, Oke, data sudah berhasil ditambahin, kita tinggal commit changes. Terus dengan processing, tunggu sampai selesai, dan masuk datanya. 3. Emon, Gandeng, sama Niba. Nah, sekarang kita akan bikin file JSON-nya sendiri. Yaitu kalian bisa di sini, add file, terus create new file, terus tulis di sini misalnya bebas namanya apa, misalnya kucing .json. Pastiin di sini ekstensinya pakai .json, JSON. Oke, nah di sini kalian ada beberapa contoh yang pakai ini, yaitu objeknya, objek JSON, atau di sini kalian pakai array. Nah, di sini gue akan menggunakan array. Oke, di sini gue punya array, yaitu di sini gue bikin contoh di sini. Oke, di sini gue bikin misalnya nama kucing. Nama kucing misalnya. Terus gue punya nama kucing. Terus di sini gue masukin value-nya sendiri, misalnya gandeng. Terus nanti di sini informasi misalnya. Terus di titik 2 kita masukin value-nya sendiri, bapaknya Emon. Suaminya Niba. Satu lagi, kalian mau masukin gambar, berarti di sini pakai gambar. Misal gandeng. Oke, di sini kalian sudah berhasil membuat satu baris array dengan datanya adalah, ini satu data ya, ini satu data. Datanya dia mempunyai nama objeknya itu nama kucing, value-nya gandeng, terus dia di sini objek JSON-nya itu namanya informasi, value-nya sendiri bapaknya Emon, suaminya Niba, dan di sini objek gambar dan value-nya gandeng. Ketika kalian ingin menambahkan data baru di JSON, kalian tinggal pakai koma aja. Koma, kalian copy sini, pastein, jebret. Nah, nanti gue jelasin dulu. Misalnya gue tambah di sini ya, Niba. Si ibunya Emon, istrinya
Gue tadi ngambil gambar apa nih? Niba, oh ya. Niba di sini, Emon. Punya. Oke, nah di sini jangan lupa ditutup arahnya. Oke. Nah, oke, di sini kalian sudah berhasil membuat JSON sendiri, dan jangan lupa ketika kalian tidak ingin menambahkan data lagi, kalian bisa menghapus komanya. Jadi untuk data terakhir ini kita tidak boleh memberikan koma, karena kita akan menegaskan bahwa Emon ini adalah data terakhir dan kemungkinan tidak akan bertambah lagi, atau data yang paling terakhir. Kalau misalnya kalian pakai koma, itu kemungkinan akan ada data yang akan bertambah. Misalnya kayak data ini masih belum selesai, kemungkinan gue akan menambah data baru lagi gitu. Singkatnya gitu sih, dan pemahamannya mungkin segitu aja. Oke, kalian bisa di commit changes. Di sini get kucing JSON. Oke, coba kita cek di sini di kucing JSON, dan di sini ada datanya. Terus nanti kalian tinggal raw aja untuk dipanggil ke retrofit sendiri. Di raw. Oke, muncul datanya. Nah, gimana caranya kalau misalnya kita menggunakan versi yang Gits? Versi yang Gits ini, nanti kalian bisa gini kalau Gits. Kalian bisa pencet akun kalian di sini, terus kalian bisa your Gits, namanya your Gits. Nah, your Gits ini kalian bisa nambahin, bukan namanya sih, di sini mana ya? Gue lupa lagi di Gitsnya, cara nambahnya. Oh, di sini bisa tambah sini nih. Yang gue tambah ini, kalian bisa pencet di sini Gits. Di sini add Gits-nya, di mana kalian bisa masukin namanya apa, misalnya contoh kucing JSON. Kalian kopas, misalnya gue anggap aja gue udah nulis nih dari awal, jebret, udah kan. Nah udah. Nah di sini kalian kan ada pilihan create secret Gits. Nah kalian jangan pilih ini ya, kalian pilih ini dulu yang drop down ini, terus pilih public Gits, supaya kemungkinan data kalian ini bisa dibuka. Takutnya gue belum coba sih kalau misalnya secret itu dia bisa dibaca di retrofit atau bukan, bisa baca di retrofit atau enggak, gue nggak tahu. Takutnya nggak bisa, jadi jaga-jaga aja kita pakai public Gits. Nah di sini Gits-nya udah muncul, tapi sayangnya kalau misalnya kalian menggunakan Gits, jeleknya adalah untuk digambar sendiri kalian nggak akan muncul gambarnya. Jadi misal kalian bisa gini, kenapa di repository gue di sini tulis gandeng Niba Emon untuk gambar, sedangkan di sini nggak boleh? Karena di sini nih boy, gue nih tab dulu. Karena di sini gue udah ada data namanya Emon, gandeng, sama Niba di sini. Jadi otomatis ketika gue membuka JSON-nya yang ada di repository JSON responsi, dia akan memanggil file yang ada di sini. Tergantung dari pemanggilan di retrofit kalian sendiri. Nanti ada get API atau get URL atau get apapun itu nanti di service API kalian sendiri di mobile, di codingan Android-nya. Di video implementasinya. Oke, nah jadi gini. Jadi kan misalnya kan cuma di sini kan cuma bisa gandeng Niba Emon. Ini dia sesuai dengan nama filenya. Nanti kita akan menggunakan file sendiri, nggak perlu pakai ekstensi ya. Bebas sih, tergantung kebutuhan aja lo mau pakai ekstensi apa enggak. Tapi nanti di codingannya yang di retrofit sendiri di API service itu harus disesuaikan. Oke, nah di sini kenapa di Gits ini gue nggak boleh gandeng Niba sama Emon doang? Jadi gue perlu manggil link URL dari gambar sendiri. Gimana caranya? Saya udah terlanjur nih, di Gits lu bikin kayak gini. Lu tinggal edit aja. Nah, terus nanti lu bingung, gimana sih cara gue bisa dapetin URL gambarnya? Lu tinggal gini aja nih. Misalnya gue contoh satu M1 ya. Pasti di sini gambarnya nggak ada kan? Nah, kalau gambarnya nggak ada, nanti di sini ada namanya, bisa nih gambarnya nggak kelihatan. Nah, gambarnya kayak gini. Ini ada kemungkinan ya, kalau datanya gede pasti dia nggak akan muncul, atau file too large segala macam nanti muncul kayak gitu. Ya nanti lu tinggal gini aja,
klik kanan, copy email address, terus nanti kalian tinggal tambahin di sini. Nah, udah nih. Misalnya yang ini aja lah. Nah, coba kita verifikasi lagi. Benar apa enggak kalau kita munculin. Dan, oh enggak. Sorry. Berarti benar pakai raw berarti. Pasti datanya itu kayak gini, datanya. Datanya itu kayak gini, datanya. Maksudnya cuma muncul gambar doang, bukan munculnya GitHub-nya. Jadi nanti itu bakal ngambil gambar sendiri. Nah, kalau kita lakukan hal yang sama untuk Niba dan Gandeng. Di sini tulis aja Niba, Gandeng. Sini Niba. Benar nggak nama filenya? Niba JPEG Gandeng. Oh, di sini JPEG. Oke, sip. Update. Dan di sini berhasil. Jadi kita, oke, mungkin itu aja sih. Jadi hari ini kita sudah belajar gimana caranya membuat JSON di Repo Story untuk pemanggilan API-nya nanti dan menggunakan Gits. Nanti untuk Gits sendiri tinggal di raw aja di sini atau raw. Nanti nggak pencet, nah nanti bakal jadi Gits kan, jadi Gits. Atau nanti kalian di sini kalau kalian sudah membuat Repo Story-nya, kalian tinggal klik aja dan kalian bisa langsung di raw. Nanti dia bakal jadi ini, jadi raw GitHub ini. Ya gitu sih. Sama aja lah, bedanya ini yang raw, ini yang Gits. Ya gitu sih, kalau Gits itu kayaknya sebatas satu file kode gitu sih. Ya gitulah mungkin kira-kira. Mungkin itu aja, sampai ketemu lagi di video berikutnya tentang implementasi. Oke, terima kasih.